Halo, kali ini kita akan membahas 5 kesalahan saat minum air di pagi hari yang justru bisa membahayakan kesehatan, terutama bagi lansia. Dari pusing, mual, hingga stres organ, semuanya bisa dipicu jika dilakukan dengan cara yang salah. Jangan lewatkan, karena kesalahan terakhir bisa mengubah cara Anda memulai hari selamanya. Sekarang, mari kita mulai. 1. Air es dingin saat perut kosong. Minum air es dingin saat perut kosong di pagi hari mungkin terasa menyegarkan, seperti suntikan energi instan. Tapi bagi tubuh Anda yang baru saja bangun dari istirahat semalaman, itu sebenarnya bisa jadi kejutan yang tidak perlu. Selama tidur, organ-organ dalam Anda berada dalam kondisi istirahat, sistem pencernaan melambat, suhu tubuh menurun, dan pembuluh darah sedikit menyempit. Lalu tiba-tiba, segelas air es masuk ke dalam sistem yang masih memanas, seperti menyiram mesin mobil yang baru dinyalakan dengan air dingin. Hasilnya, pencernaan bisa terganggu, otot perut jadi tegang, dan pembuluh darah menyempit lebih jauh, tepat saat tubuh sedang mencoba menyesuaikan diri untuk memulai hari. Masalah utamanya bukan pada airnya, tapi pada suhunya. Air dingin memaksa tubuh mengeluarkan energi ekstra untuk menghangatkannya kembali ke suhu inti. Bagi orang muda ini mungkin tak terasa berat, tapi bagi lansia dengan metabolisme yang lebih lambat dan sistem sirkulasi yang lebih sensitif, ini bisa memicu efek samping yang tidak nyaman, seperti perut kram, pusing ringan, rasa dingin yang bertahan di dada, atau bahkan gangguan pencernaan sepanjang pagi. Banyak orang mengira ketidaknyamanan kecil seperti ini hanyalah bagian dari penuaan. Padahal seringkali penyebabnya adalah kebiasaan kecil yang tidak lagi cocok dengan kondisi tubuh saat ini. Minum air dingin di usia muda mungkin memberi sensasi segar, tapi di usia lanjut itu bisa lebih banyak merugikan daripada menyegarkan. Jadi jika Anda terbiasa memulai hari dengan air es, coba hentikan sejenak. Gantilah dengan air bersuhu ruang atau sedikit hangat. Biarkan tubuh bangun dengan lembut, tanpa kejutan. Hormati cara kerja organ tubuh Anda yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Karena semakin kita memahami apa yang dibutuhkan tubuh kita sekarang, semakin mudah menjalani hari dengan nyaman dan sehat. 2. Minum terlalu cepat atau dalam tegukan besar. Minum air saat bangun tidur memang penting, tapi cara melakukannya juga menentukan dampaknya pada tubuh Anda, terutama bagi lansia. Bayangkan ini, Anda baru saja bangun tidur. Tubuh masih dalam mode pemanasan, jantung menyesuaikan ritmenya, tekanan darah mulai naik perlahan, dan perut Anda belum siap menerima banyak asupan. Lalu Anda langsung menenggak 1 botol penuh air dalam sekali minum. Hasilnya, bukan rasa segar, tapi justru kembung, pusing, bahkan bisa merasa mual atau seperti ingin muntah. Saat Anda minum terlalu cepat, tubuh tidak punya cukup waktu untuk memproses masuknya cairan yang mendadak. Ginjal dipaksa bekerja lebih cepat, keseimbangan elektrolit bisa terganggu, dan perut mendadak mengembang, yang bagi sebagian orang bisa memicu refluks asam. Ini jadi perhatian penting bagi lansia karena kemampuan tubuh untuk mengatur cairan menurun seiring usia. Kebiasaan minum cepat yang tampak praktis justru bisa memicu efek yang tidak nyaman dan membingungkan. Solusinya sederhana, minum perlahan. Luangkan 15 hingga 20 menit untuk menghabiskan segelas air di pagi hari. Dengan begitu, tubuh punya waktu menyerap cairan secara efisien tanpa kaget. Ginjal bekerja dengan ritme yang wajar, elektrolit tetap seimbang, dan Anda pun merasa lebih segar tanpa gangguan. Jadi, ubah kebiasaan buru-buru menjadi momen tenang. Duduk santai, tarik nafas, dan nikmati setiap tegukan. Bukan cuma soal minum, ini tentang memberi tubuh waktu untuk bangun dengan damai. 3. Minum dari botol plastik yang dibiarkan semalaman. Seringkali, bukan airnya yang jadi masalah, melainkan botolnya. Banyak orang terbiasa meninggalkan botol plastik di samping tempat tidur semalaman, dengan niat baik, agar bisa langsung minum saat bangun. Tapi tahukah Anda, jika botol itu dibiarkan terlalu lama, apalagi di ruangan yang hangat atau terkena sinar matahari, ia bisa mulai melepas zat kimia ke dalam air. Plastik, terutama jenis yang lebih tua atau berkualitas rendah, bisa mengandung BPA, zat kimia yang dikenal sebagai pengganggu endokrin. Bahkan pada botol yang diberi label bebas BPA, penggantinya seringkali punya efek yang mirip jika terkena panas atau waktu yang cukup lama. Artinya, tanpa disadari Anda bisa menelan bahan kimia yang meniru hormon tubuh dan mengganggu sistem yang sangat sensitif, terutama bagi lansia. Bagi tubuh yang menua, yang mungkin sudah berjuang menjaga keseimbangan gula darah, tekanan darah, atau hormon tiroid, tambahan beban kimia seperti ini bisa memperlumit segalanya.
Dampaknya tidak selalu langsung terasa. Bisa saja dalam beberapa minggu Anda mulai merasa lebih mudah lelah, suasana hati tidak stabil, atau pencernaan terasa aneh, tanpa menyadari bahwa penyebabnya ada pada botol air yang tampak begitu biasa. Inilah saatnya untuk sedikit lebih waspada. Jika Anda terbiasa menyimpan botol plastik semalaman, pertimbangkan untuk beralih ke wadah kaca atau baja tahan karat, atau cukup isi ulang wadah bersih di pagi hari, dan hindari membiarkan air duduk terlalu lama di suhu kamar, apalagi dekat sumber panas. Tubuh Anda telah bekerja keras selama puluhan tahun. Memberinya air yang bersih dan aman bukanlah hal besar, tetapi bisa membuat perbedaan besar dalam menjaga keseimbangan, kenyamanan, dan ketenangan pikiran setiap hari. 4. Minum air di perut yang sangat penuh atau sangat kosong setelah mengonsumsi obat tertentu. Pagi hari adalah waktu yang lembut bagi tubuh kita. Setelah semalaman berpuasa, sistem pencernaan perlahan mencoba menemukan ritmenya kembali. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, pagi juga berarti waktunya minum obat, seperti obat tekanan darah, tiroid, atau pereda nyeri. Tapi ada satu hal penting yang sering diabaikan. Cara kita mengonsumsi obat, terutama dalam kaitannya dengan air dan kondisi perut, bisa sangat mempengaruhi hasilnya. Minum air dalam jumlah besar saat perut sangat kosong atau justru sangat penuh setelah makan besar bisa menyebabkan mual, ketidaknyamanan, bahkan membuat obat tidak bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa obat harus diminum dengan makanan, sementara yang lain justru bekerja lebih baik saat perut kosong. Tapi bukan berarti Anda harus menenggak segelas penuh air sekaligus setelahnya. Sistem pencernaan kita bukan pipa biasa. Ia bekerja dalam keseimbangan enzim, cairan, dan waktu. Jika kita tiba-tiba membanjirinya dengan air dalam kondisi yang tidak tepat, proses penyerapan obat bisa terganggu. Akibatnya, manfaat obat tidak maksimal atau malah bisa mengiritasi lambung. Tubuh kita terus berubah seiring bertambahnya usia. Respons terhadap hal-hal yang dulunya terasa biasa bisa jadi berbeda sekarang. Jadi, jika akhir-akhir ini Anda merasa mual di pagi hari, atau merasa obat Anda tidak bekerja seperti biasanya, cobalah perhatikan kembali cara Anda meminumnya. Mungkin solusinya sesederhana memperhatikan jumlah air yang Anda minum, dan waktu terbaik untuk minum obat itu. Perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar bagi kesehatan Anda. 5. Melewatkan sarapan dan menggantinya dengan air saja. Melewatkan sarapan dan hanya minum air di pagi hari sering dianggap sebagai pilihan sehat, terdengar ringan, bersih, dan disiplin. Tapi bagi tubuh yang menua, terutama yang sudah mulai lebih sensitif terhadap perubahan kadar gula darah dan energi, ini bisa menjadi awal hari yang justru melemahkan. Air memang penting. Saat Anda bangun, tubuh sedang kekurangan cairan, dan segelas air bisa membantu menghidrasi dan mengaktifkan sirkulasi. Tapi itu saja tidak cukup. Setelah tidur semalaman, tubuh Anda dalam keadaan puasa. Otak Anda butuh glukosa, otot-otot butuh bahan bakar, dan sistem hormon Anda sedang bersiap untuk menjalani hari. Memberinya hanya air tanpa makanan, seperti mencoba menyalakan mesin tanpa bensin. Akibatnya, Anda bisa merasa pusing, lemas, kurang fokus, atau bahkan cemas dan murung. Semua tanpa menyadari bahwa ini hanyalah akibat dari perut kosong terlalu lama. Dan jika setelah itu Anda menambahkan kopi tanpa makan apapun, efeknya bisa makin terasa. Jantung berdebar, gugup, emosi tidak stabil, atau tiba-tiba kehabisan tenaga di pertengahan pagi. Banyak orang keliru mengira ini adalah tanda penuaan atau stres. Padahal seringkali tubuh hanya memberi sinyal, saya butuh makanan. Sarapan yang sederhana, sedikit protein, karbohidrat, dan lemak sehat bisa jadi perbedaan besar dalam bagaimana Anda merasa sepanjang hari. Air tetap penting, tapi air saja tidak cukup. Tubuh Anda tidak butuh diet ekstrim atau rutinitas ketat di pagi hari. Ia hanya butuh dukungan yang lembut dan cukup untuk bangkit kembali. Jadi alih-alih berpikir bahwa kurang itu lebih, mulailah hari dengan keduanya, air untuk menghidrasi dan makanan untuk menghidupkan kembali. Kesimpulannya, minum air di pagi hari memang bermanfaat, tapi hanya jika dilakukan dengan cara yang tepat. Saat tubuh kita menua, kita perlu lebih bijak. Menyesap perlahan, memilih air hangat, atau makan sedikit sebelum minum bisa jadi langkah kecil yang berdampak besar. Dengarkan tubuh Anda dan perlakukan dengan hormat, bukan sekedar rutinitas. Coba praktikan satu tips sederhana ini besok pagi dan rasakan perbedaannya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk info kesehatan bermanfaat lainnya.